Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 Oktober 2023 dengan judul Abraham bersukacita karena dia melihat Kristus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini sebelum kami melakukan segala tugas aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami masing-masing, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar, mendengarkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu, dicurahkanlah kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti, terlebih kami praktekkan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Mari kita ikuti penjelasannya. Abraham ingin sekali melihat juru selamat yang dijanjikan itu. Ia mempersembahkan doa yang sangat tekun agar sebelum kematiannya ia boleh memandang Mesias. Dan ia melihat Kristus. Suatu terang yang di luar kodrat alam diberikan kepadanya, dan ia mengaku tabiat Kristus. Ia melihat harinya dan bersukacita, diberi suatu pemandangan tentang pengorbanan ilahi untuk dosa. Dari pengorbanan ini, ia mendapat suatu gambaran dalam pengalamannya sendiri. Perintah datang kepadanya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yakni Ishak, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat yang kedua. Di atas mezbah korban ia meletakkan anak perjanjian, anak yang dalamnya harapannya dipusatkan. Lalu sementara ia menunggu di sisi mezbah dengan pisau yang diangkat untuk menaati Allah, ia mendengar suatu suara dari sorga berkata, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Kejadian 22 ayat yang ke-12. Ujian yang hebat ini diberikan kepada Abraham agar ia melihat hari Kristus dan menyadari kasih Allah yang besar bagi dunia. Begitu besar sehingga untuk mengangkat dari kehinaannya, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kematian yang paling hina. Abraham mempelajari dari Allah tentang pelajaran yang terbesar yang pernah diberikan kepada makhluk yang fana. Doanya agar ia boleh melihat Kristus sebelum ia mati sudah dijawab. Ia melihat Kristus. Ia melihat segala perkara yang dilihat oleh makhluk yang fana. Oleh mengadakan penyerahan sepenuhnya, ia sanggup mengerti khayal tentang Kristus yang telah diberikan kepadanya. Kepadanya ditunjukkan bahwa dalam mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan orang berdosa dari kebinasaan kekal, Allah sedang mengadakan suatu pengorbanan yang lebih besar dan lebih ajaib daripada yang pernah dapat
dibuat oleh manusia. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 83 dan 84. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan sukacita, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Di pagi hari ini, kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur bersama wakil dan jajaran, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajaran, Bapak Bupati bersama wakil dan jajaran, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa khusus bagi hamba-Mu Dr. Raymond, bersama dengan seluruh para staf, karyawan, pegawai yang sedang memberikan pelayanan yang terbaik di Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Sukacita sorga, kekuatan kesehatan, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biar dengan hikmat kepercayaan Tuhan berikan kepada mereka, mereka mendidik anak-anak untuk memiliki dan memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada dalam penjara, Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, berikan mereka sukacita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan selalu hidup bersama dengan Tuhan. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.